karena bis ini ada. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan dan di video kali ini aku akan melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta. Sekarang aku sudah berada di Terminal Purabaya Bungurasi Surabaya. Tapi sebelum kita melakukan perjalanan ini kita mau sarapan dulu. Mau makan dulu karena nanti servis makan dari bis yang kita naiki itu masih sekitar 4-5 jam lagi. Jadi sebelum berangkat alangkah baiknya kita makan dulu supaya perut kita terisi. Dan ini aku mau makan soto. Di sini tuh ada banyak banget tempat jualan soto, tapi menurutku ini adalah yang terbaik. Dan seperti inilah sotonya. Harganya cuma Rp15.000 aja. Makan dulu ya. Oke, kita sudah selesai makan dan sekarang aku sudah berada di tempat keberangkatan dari bis-bis yang akan keluar kota dari Surabaya. Ada Manggala ini. Ini dia jalan dari Surabaya ke Singaraja, Bali. Ini menarik juga ya kalau kapan-kapan kita nyobain naik bis ini. Ganteng banget lagi. Dia memakai bodi Tentrem Avante H7. Kapan-kapan ya kita coba ya. Dan ini dia bis yang akan kita naiki dari Surabaya menuju ke Jakarta. Ini adalah bis terbaru yang dimiliki oleh KYM Trans. Seperti biasa itu liverinya ada Hello Kitty-nya. Dan Hello Kitty-nya dibikin tidur tuh liverinya. Karena emang bis ini adalah bis suite class atau sleeper. Wah, lucu banget. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang bis yang kita naiki. Yes, teman-teman, ini dia bis yang kita naiki dari Surabaya menuju ke Jakarta. Adalah bis milik PO KYM Trans, dan KYM Trans ini khas banget karena dia semua bisnya tuh liverinya ada Hello Kitty-nya. Ada beberapa bis doang yang dia liverinya polos, tapi semuanya itu rata-rata pakai livery bergambar Hello Kitty. Dan ini lucu banget, dia Hello Kitty-nya tuh tidur. Bis ini memakai sasis terbaru dari Hino, yaitu Hino RM. Terus bodinya dia memakai bodi terbaru juga dari Laksana, yaitu Laksana SR3 dengan nama Suites Family. Jadi di dalam itu ada suite class yang kursi 1 dan suite family yang kursi sleeper bisa berdua. Nanti kita lihat di bagian dalamnya. Untuk bagasinya seperti ini ya, karena dia adalah bis sleeper atau suite class, jadi bagasinya tuh pendek. Jadi dia dimaksimalkan di bagian penumpangnya. Jadi bagasinya tuh nggak terlalu tinggi. Paling tingginya cuma 65-75 cm aja. Dan tulisan suite family-nya tuh ada di sini. Ini kayaknya bakal ngeganggu pandangan dari dalam deh. Terus bagian depannya seperti ini. Lampunya keren banget dan tetap ada gambar Hello Kitty-nya di depan. Terus kacanya dia single glass alias kaca 1. Kembali ke lampunya, ini lampunya keren banget sih. Nanti kalau malam kita lihat ya bagaimana lampu dari SR3 ini. Ini ada bis N-Trans, dia berangkat dari Surabaya menuju ke Denpasar, Bali. Dan di sini juga ada beberapa bis. Ini ada 27 Trans Zeus, itu ke Bandung kalau nggak salah. Kita sudah bahas bagian luarnya, sekarang kita ke bagian interiornya. Iya teman-teman, kita sudah berada di dalam bis dari KYM Trans Suite Class atau Suite Family. Dan kita langsung ke bagian belakang. Ini ada toilet di sebelah sini. Tapi toiletnya beda ya, biasanya tuh pintunya di sini, tapi sekarang pintunya tuh ada di sebelah sini. Terus di sebelah sini tuh ada tempat buat naruh alas kaki dari semua penumpang yang ada di sini tuh. Jadi ada rak sepatunya di sebelah sini di samping pintu belakang. Jadi akses keluar masuknya itu cuma dari pintu depan teman-teman. Kemudian di paling belakang sini adalah kursi nomor 31 dan juga 32. Jadi di sini aneh ya. Ini kursinya satu-satu, tapi di depannya tuh kursinya yang dua-dua. Sininya satu-satu. Terus di paling belakang itu ada kandang macan atau tempat istirahat dari kru. Terus nih kita lihat ya bagian toiletnya nih. Nih kita ada naik satu tangga untuk ke toiletnya seperti ini. Terus kita ketok dulu ya, takutnya ada orang. Buka ke kanan dan ini dia toiletnya. Wah, toiletnya bersih banget ya karena ini bis baru sih. Masih bersih, masih bagus banget. Seperti biasa di sini ada wastafelnya, ada penampungan airnya.
Dan di bagian atas nih ada exhaustnya, jadi biar nggak pengap. Juga di sini tuh ada AC-nya juga, jadi suhu di dalam toiletnya ini sama suhu di kabin penumpang tuh nggak beda, sama-sama dingin. Kemudian di sini ada kacanya atau cerminnya tuh, bagus dan wangi karena di situ ada pewanginya. Good job KYM. Oke, kita tutup lagi. Jadi di bis ini kan ada 2 tingkat ya, di bagian bawah dan juga di bagian atas. Kalau aku sarankan kalian mau naik bis ini itu enaknya duduk di bagian bawah, karena kalau di atas itu kalian harus effort naik ke atas dan juga lebih limbung ketika bisnya sedang manuver. Tapi kalau di bawah itu lebih enak, jadi minim dari guncangan bis gitu. Nih di bawah seperti ini teman-teman. Untuk posisi kakinya kalau di bawah ya lebih sempit sih kalau menurutku. Lihat tuh, kakiku nekuk dengan tinggiku 175 cm. Aku harus bengkokin kaki seperti ini supaya nyaman. Kalau dilurusin tuh kaki nekuk seperti ini, jadi agak kurang nyaman untuk tinggiku 175 cm. Atau kalian juga bisa pesan kursi yang paling depan atas seperti aku. Nanti kita lihat bagaimana posisi kakinya itu jauh lebih enak dibanding di sini. Terus di sini kan berdua ya, tapi kalau kita nggak kenal sama sebelah kita, ini kita bisa gunakan tirai atau hordeng. Dimana hordeng atau tirai ini sebagai pembatas antara kita dan juga penumpang sebelah kita kalau kita nggak kenal. Tapi enaknya kalau yang kursi berdua gini, enaknya sama orang yang kita kenal sih. Jadi nggak perlu nutup-nutup pakai tirai begini. Terus di sini juga kita diberikan cup holder dan juga tirai untuk di kaca, siapa tahu kita silau. Tapi sayangnya kalau kita duduk di sebelah sini, kita nggak diberikan cup holder ataupun tempat penyimpanan sama sekali. Jadi harus nitip di sebelah sana. Kemudian kalau kita duduk di bagian bawah ini, kita diberikan 2 buah louvre AC, dimana di sini ada chargernya, ada 2 buah USB slot di tiap louvre AC-nya. Jadi untuk penumpang di sebelah kanan dan kirinya nggak berebutan AC dan juga chargeran tuh. Seperti ini teman-teman. Untuk bagian louvre AC-nya kalau kita duduk di bagian bawah dari suite family atau yang kursi berdua. Terus juga di sini tetap ada AVOD atau audio video on demand di tiap kursinya. Jam 5:17 akhirnya kita diberangkatkan dari Terminal Bungurasi Surabaya, dan sekarang ini aku duduk di tempat dudukku nomor AA1 ini. Nih depan nih di paling depan, dan kalau di depan ini enak banget posisi duduknya tuh, lihat kakiku masih ada ruang. Terus di sini AVOD-nya atau audio video on demand itu ada bracketnya, jadi bisa diatur untuk jauh dekatnya dari si layarnya ini. Enak banget kan? Terus juga di sebelah sini kita disediakan tempat penyimpanan atau cup holder tuh sebelah sini. Nah ini ada cup holdernya 2, terus ada tempat penyimpanan lagi, dan seperti inilah tiketnya. Untuk harganya dari Surabaya ke Jakarta itu Rp440.000. Mau yang sendiri mau yang berdua itu harganya sama aja. Dan tiketnya seperti ini aja ya, tiket print-printan biasa. Nah teman-teman, jadi ini aku duduknya di kursi yang sendiri. Di sini kita diberikan bantal selama perjalanan ya. Terus di tiap kursinya dari bis ini tuh kita sudah diberikan safety, yaitu seat belt atau sabuk pengaman di tiap kursinya. Mau yang sendiri mau yang berdua itu ada sabuk pengaman atau seat beltnya. Tuh di sebelah sana tuh yang berdua, di sana juga sama, ada seat beltnya juga masing-masing, jadi satu-satu di setiap kursinya. Penumpang dari Terminal Bungurasi Surabaya ini cuma 5 orang aja. Mungkin nanti bakal banyak naik di kantor pusatnya atau di garasinya KYM. Untuk kursi yang aku duduki, ini di atasnya ada louvre AC dan juga ada chargeran sama seperti yang di bawah. Ini ada 2 buah USB slot nih. Jadi sepanjang perjalanan menggunakan bis ini, kita nggak akan takut gadget kita bakal habis baterainya ataupun lowbat. Tapi semoga bisa ngecas untuk iPhone ya, karena biasanya kalau ngecas iPhone tuh suka nggak bisa, nggak tahu kenapa. Dan nggak enaknya duduk di atas, ini ya seperti ini. Kalau mau turun ya, ini kita harus pegangan dan kaki harus di sini. Nah, jadi pegangan dan kaki diletakkan di pijakan yang telah disediakan. Jadi kalau kita sebelah kiri naiknya pakai kaki kiri, sebelah kanan naiknya pakai kaki kanan, dan jangan lupa pegangan. Untuk naik dan turunnya hati-hati ya.
Enaknya lagi kalau kita duduk di depan bagian atas, ini kita diberikan kaca yang langsung terhubung ke depan. Jadi dari sini kita langsung bisa ngelihat ke bagian depan, ke tempat kru dan juga jalanan di bagian depan. Wah, ini nikmat banget sih. Dan ini kalian gak bisa dapatkan kalau kalian duduk di paling belakang. Tuh. Jam 5:37 ini kita tiba di garasinya KYM Trans. Jadi dari Terminal Bungurasi itu kita masuk dulu ke garasinya seperti ini. Ya nggak masuk sih, cuma berhenti kayak gini terus ngambil beberapa penumpang dan juga barang. Dan di sini terparkir beberapa bis dari KYM Trans, itu juga dari Surabaya ke Jakarta, mungkin keberangkatannya besok pagi ya teman-teman. Dan ini posisinya di sebelah JNE Express. Yuk kita turun dulu sebentar. Berangkat dari garasi KYM Trans ini kita diberikan selimut, dan ini selimutnya masih plastikan loh. Jadi membuktikan bahwa selimut ini baru aja selesai di laundry teman-teman. Jadi kebersihannya tuh terjamin dan kita nggak takut ngerasa gimana gitu pakai selimutnya. Terus juga kita diberikan snack. Ini kita buka ya, snacknya isinya apa. Apakah bisa mengganjal sampai ke rumah makan? Wah, snacknya isinya ini Tango, Royal Coklat, terus ada Malkis ini ya, Malkis coklat lagi, waduh coklat terus nih. Terus ada air mineral Cleo 220 ml nih kecil. Terus ada lagi yaitu 2 butir permen nih. Ya benar sih pilihan kita tadi untuk makan dulu sebelum naik ke bis. Karena snack ini kayaknya kurang deh kalau untuk nahan lapar sampai ke rumah makan yang masih 3 jam lagi. Untungnya juga ditambah aku beli roti. Ini roti langganan nih, beli di Indomart, rasa polo keju. Bingungnya lagi kalau di Sweet Family ini kita nggak ada tempat untuk naro-naro ginian nih. Dulunya kan kalau di sebelah sini tuh tempatnya lega ya, tapi sekarang karena dipersempit jadi nggak bisa nih naro di sini. Tuh, taruh mana ini? Lah, nggak bisa nih. Dulu tuh kayak sejengkal gitu, tapi sekarang udah tinggal setengahnya doang, jadi nggak bisa buat naro-naro barang lagi. Kalau yang suite kelas biasa tuh bisa. Ya selalu ada jalan ya teman-teman, jadi ini aku miringin terus diganjel di kursinya seperti ini. Dan di sini ada palu pemecah kaca, digunakan pada saat darurat. Kalau amit-amit kenapa-napa, ini bisa dipecahin kacanya menggunakan alat ini. Seperti itu, jadi safety. Dan nggak enaknya di sini tuh kita ketutupan ini nih, tulisan Sweet Family yang tadi di depan yang aku bilang di awal video, apakah bakal nutupin, dan ternyata emang nutupin pandangan untuk ke samping kirinya. Begitu juga di sebelah kanan tuh ada tulisan Sweet Family. Jadi lumayan mengganggu pandangan kita. Dan ternyata bener ini casannya nggak bisa dong. Entah kenapa ini Laksana ini ya, casannya selalu nggak bisa. Pakai kabel apapun, mau ori mau beli di Indomart itu nggak bakal bisa nih ngecas di sini tuh. Dia error tuh, kedip. Tapi kalau Android bisa, aku udah coba di Android itu bisa ngecas di sini. Jadi dia nggak ngedip ya, nyala biru terus kalau pakai Android. Kalau pakai iPhone dia ngedip gitu, dan ini bikin baterai HP kita rusak doang sih. Persiapan tidur teman-teman. Jadi ini emang selimutnya panjang banget ya. Dia bisa nutupin dari ujung kaki sampai ke badan kita tuh, semuanya ketutup dari selimut ini. Dengan selimut ini maksudnya, dan selimutnya ini dia semi bed cover, jadi hangat banget. Terus tinggal kita tutup tirainya supaya kita mendapatkan privacy, dan tinggal tidur aja deh sambil ngeliatin view tuh ke depan tuh. Wah, enak banget gak sih? Jauh dah, kini aku
Iya teman-teman, ini kita sudah sampai di rumah makan. Dan nggak enaknya di bis ini tuh kalau kita duduk depan, kita harus ngambil sendal dulu ke belakang. Harusnya tuh di sini ada raknya gitu loh, biar enak. Nah, jadi kita ngambil sendal dulu ke paling belakang terus jalan lagi ke depan. Oke teman-teman, sekarang jam setengah 9 malam. Ini kita tiba di rest area kilometer 519. Dan di sini adalah tempat servis makan untuk bis yang kita naiki, KYM Trans. Dan di sini juga itu tempat biasanya untuk servis makan dari bis Sinar Jaya, Damri, dan juga Medali Mas. Bedanya adalah kalau KYM Trans itu dia servis makannya di sini, di dekat Indomaret Point. Nih, restorannya di sampingnya bis yang kita naikin. Nah kalau Damri, Sinar Jaya, Medali Mas itu ada di sebelah sana tuh, kelihatan kan? Itu ada 5 bis yang lagi parkir servis makan. Nah itu Medali Mas berangkat. Seperti itu teman-teman. Dan ini bis kalau malam ya cantik banget loh. Aduh, Laksana itu kalau urusan cat ya, warna itu nggak ada lawan sih. Asli nggak ada lawan, catnya bagus banget. Itu lampu-lampu ya. Ini kalau kalian lihat di kamera mungkin nggak terlalu kinclong, nggak terlalu bagus, nggak terlalu mantul cahayanya. Tapi kalau kalian lihat langsung, itu lampu-lampu tuh mantul di catnya itu kayak apa ya? Kayak kaca loh. Asli bagus banget. Nih lihat ya, pas Adi Putro lewat nih, kalian bedain warna catnya. Tuh, ada lampu nggak terlalu mantul kan lampu-lampunya. Tapi lihat dia Laksana. Ya Allah, mantul semua itu lampu. Wah, nggak ada lawan sih Laksana kalau soal urusan cat. Gokil. Terus yang aku suka dari body SR3 ini kalau malam adalah lampu di belakangnya ini loh. Keren banget. Oke, sekarang kita servis makan dulu. Jangan lupa dibawa tiketnya, karena di tiket ini ada voucher makan yang nanti di-scan sama petugasnya di restoran atau di rumah makannya. Ini dia rumah makannya, Resto Jowo 519B. Servis makan bis KYM Trans. Oke, jadi nasinya kita ambil di sini. Apa Mbak lauknya? Lauknya salah satu, sayurnya 2. Oke. Oke, tahu tempe ini ya, boleh ya? Oke. Nih, lauknya banyak. Lauknya boleh pilih 2. Sayurnya 2, lauknya 1, sama tahu tempe pilih salah satu. Oke, kita ambil dulu. Oke teman-teman, jadi ini dia servis makan yang aku ambil dari sekian banyak lauk dan juga sayur. Ini aku cuma ambil 1 lauk, yaitu telur aja. Nah, tadi kan disuruh milihnya itu 2 sayur, 1 lauk, dan tempe atau tahu bebas milih. Tapi aku cuma ngambil 1 lauk, 1 sayur, tempe, sambal. Udah. Terus minumnya kita dapat es teh manis. Minumnya nih bisa milih. Ada es teh manis, ada kopi, ada es jeruk, ada teh tawar, es teh tawar, segala macam tuh banyak banget pilihannya di sini, tinggal ngambil aja. Terus dikasih juga buah semangka. Mantep banget sih. Luar biasa KYM. Oke, sekarang kita makan dulu. Ini enak banget sih. Yuk makan dulu. 2000 years later. Yes teman-teman, ini aku sudah selesai makan. Dan makanan di rumah makan RBT, Resto Jowo 519B, rest area ini itu enak ya. Servis makannya KYM di sini tuh enak. Lauk yang aku makan tadi sederhana banget, cuma telur balado sama sayur kacang gitu ya. Tapi itu rasanya enak dan sambalnya enak. Dan yang paling penting adalah semua makanannya itu masih hangat. Itu yang mantap. Dan mengenai bisnya, sejauh ini kita sudah jalan kurang lebih 4 jam. Dan SR3 Suite Class atau Suite Family ini enak ya dalamnya. Maksudnya dalamnya tuh nggak seperti Legacy SR2 atau generasi satu generasi sebelum generasi ini. Itu dalamnya di dalam kabin penumpang itu berisik banget. Kayak di ducting atasnya tuh banyak suara
gemelodak ketika jalannya nggak rata, tapi di SR3 ini ada improvement, ada perubahan. Di dalamnya tuh masih ada gemelodak khasnya tuh masih ada, cuma dikit banget, udah nggak kayak dulu gitu ya. Kalau dulu parah banget, jadi kayak setiap aku naik Sweet Class SR2 yang satu generasi sebelum ini, itu pasti aku harus memakai AirPods. Terus noise cancellingnya diaktifin supaya aku bisa tidur. Tapi di sini itu aku udah nggak perlu pakai AirPods lagi, itu udah bisa tidur dengan nyenyak. Seperti itu teman-teman. Oh iya, pernah aku sekali naik Sweet Class SR2 yang nggak perlu pakai AirPods sama sekali. Itu Sweet Class-nya miliknya Handoyo waktu itu. Itu bener-bener senyap banget. Aku juga bingung kenapa bisa sesenyap itu. Ketika jalan rusak nggak ada suara sama sekali. Itu Handoyo dari Jogja ke Jakarta, bisnya yang kayak gini. Itu di dalam kabinnya nggak ada suara sama sekali, padahal suspensinya dia masih pakai suspensi per daun ya, masih lip spring. Tapi dia dalam kabinnya nggak ada suara sama sekali dan nggak ada suara kriet-kriet dari suspensinya. Itu luar biasa banget. Selain itu, SR2 Sweet Class itu pasti gemelodak dimanapun itu aku naikin. Di Sulawesi, di Jawa apalagi. Hampir semua SR2 Sweet Class itu suara gemelodaknya menurutku udah di luar batas wajar telinga kita bisa menerima ketika kita tidur lah. Ketika tidur tuh suara gemelodaknya bener-bener kedengeran gitu loh. Dan itu udah nggak ada di sini. Jadi Laksana improvementnya luar biasa dari SR2 Sweet Class ke SR3 Sweet Class. Itu di dalamnya udah lumayan senyap. Ditambah lagi bis ini karena masih baru ya. Ini bannya dia depan belakang memakai ban dari Michelin. Jadi suara putaran bannya itu nggak kedengeran sama sekali ke dalam. Kalau ban selain Michelin setauku tuh kayak Ecopia itu suara dari putaran ban itu sampai ke dalam tuh kita bisa dengar suara putaran bannya. Tapi Michelin ini nggak ada suara bannya sama sekali ketika lagi jalan. Mantep banget KIM Trans yang satu ini. Dan Laksana mantep. Dari SR2 ke SR3 perubahannya cakep banget, terutama di sisi kenyamanan. Tapi memang kalau kita naik SR2 Sweet Family ini, Sinar Jaya berangkat tuh, double decker. Nah, kalau kita naik yang Sweet Family ini, itu di tempat kursiku atau di tempat yang sendiri itu berasa banget sempitnya. Jadi sempit dari lebarnya itu berasa banget. Karena dia yang Sweet Family jadi dua kan, jadi otomatis mengorbankan lebarnya dari yang tempat kita sendiri atau yang di joknya yang sendiri. Jadi itu lebarnya jadi banyak banget berkurang. Biasanya kalau naik Sweet Class yang satu-satu gitu kan, yang satu orang doang, nggak yang dua seperti ini, itu aku masih bisa guling kanan guling kiri. Di sini udah nggak bisa guling kanan guling kiri lagi. Jadi bener-bener ya udah kita tidurannya telentang atau lurus ya udah stuck begitu aja. Kalau dulu tuh masih bisa guling kanan guling kiri, ngatur posisi badan yang nyaman kayak gimana karena space-nya lebar. Kalau di sini karena dia space-nya sempit ya, jadi aku tuh nggak bisa guling kanan guling kiri. Ya kalian harus merasakan lah naik ini. Nanti kalian tahu bedanya antara Sweet Class yang satu-satu dan juga Sweet Family yang seperti ini. Begitu teman-teman. Tapi ya masih nyaman kok, masih nyaman banget dan masih cocok lah buat kalian yang tidurnya diem gitu ya. Kalau aku kan tipikal orang yang tidurnya nggak bisa diem ya, jadi harus mencari posisi nyamannya dulu, entah itu miring kanan atau lurus. Jadi harus mencari posisi nyaman. Tapi kalau buat kalian yang dengan posisi dimanapun bisa tidur, itu naik bis ini tetap nyaman banget. Oke. Sekarang sudah jam 9 lewat 10 menit. Ini sudah setengah jam kita berhenti di rest area dan sebentar lagi kita akan diberangkatkan kembali dari rest area kilometer 519B ini. Kita kembali ke dalam bis dan seperti biasa yang PR adalah naruh sendal ke bagian paling belakang dulu. Terus kembali lagi ke depan.
Kembali diberangkatkan dari rest area kilometer 519B. Ini kita sudah nggak ada lagi pemberhentian sampai ke Jakarta. Ini paling isi solar dulu di sini ya. Habis itu udah nggak ada berhenti lagi sama sekali sampai ke kota tujuan. Setelah tidur yang panjang, ini kita sudah sampai di daerah Pasar Rebo ini teman-teman ya. Ini isi solar lagi di Pasar Rebo, Jakarta. Dan ini mulai ada keanehan, yaitu suara dari pintunya ini. Coba dengerin deh suaranya. Ini nggak tahu kenapa nih tiba-tiba bunyi nih tadi nih. Dari beberapa jam lalu nih udah bunyi suaranya. Alhamdulillah sekarang jam 4 pagi akhirnya kita finish juga di Pasar Rebo teman-teman. Emang ini KYM luar biasa ya. Yang aku salut sama KYM adalah krunya semuanya friendly banget, ramah banget. Bahkan krunya ini kayak nganggap penumpang itu kayak saudara. Jadi naik KYM ini ngangenin banget karena krunya yang luar biasa. Itulah mungkin kenapa alasannya okupansi penumpang dari KYM ini terhitung cepat banget. Karena krunya luar biasa sih, bener-bener penumpangnya itu dilayani sepenuh hati, hospitality-nya bagus banget, dan cara mereka ngomong tuh bener-bener bikin kita tuh kayak gila, ini orang ngomong bisa halus ini ya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini mencoba bis terbarunya KYM Trans dari Surabaya menuju ke Jakarta. Buat teman-teman yang mau coba bis KYM Trans ini bisa langsung pesan aja tiketnya melalui Traveloka atau bisa langsung telepon ke kantor pusatnya KYM Trans. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.